Yang pertama yaitu building the project team. Nah, building the project team ini merupakan proses penting dalam manajemen proyek yang bertujuan membentuk tim yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Pinto menjelaskan bahwa pembentukan tim proyek dimulai dengan mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian memilih individu yang memiliki kemampuan tersebut dari berbagai departemen atau fungsi dalam organisasi. Setelah itu, project manager harus berkomunikasi dan bernegosiasi dengan manajer fungsional untuk memperoleh anggota tim yang dibutuhkan. Selain memilih anggota yang tepat, project manager juga perlu mempertimbangkan kemungkinan cadangan anggota tim jika terjadi perubahan selama proyek berlangsung. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan menyatukan anggota tim menjadi satu kesatuan yang bekerja untuk mencapai tujuan proyek. Dengan pembentukan tim yang tepat sejak awal, proyek memiliki peluang besar untuk berjalan secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya, karakteristik of effective project teams. Menurut Pinto, tim proyek yang efektif memiliki karakteristik utama yang mendukung keberhasilan proyek. Pertama, tim harus memiliki tujuan dan misi yang jelas, sehingga setiap anggota memahami arah dan tujuan proyek. Yang kedua, terdapat ketergantungan kerja yang produktif, yaitu anggota tim saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan tugas. Ketiga, memiliki kohesivitas atau rasa kebersamaan, yang membuat anggota tim merasa menjadi bagian dari kelompok yang sama. Yang keempat, adanya kepercayaan atau trust antar anggota tim sehingga komunikasi dan kolaborasi dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, tim menunjukkan antusiasme dan komitmen tinggi terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang terakhir, tim memiliki orientasi pada hasil atau result orientation, yaitu fokus pada pencapaian tujuan proyek secara efektif. Dengan karakteristik tersebut, tim proyek dapat bekerja secara lebih terkoordinasi, produktif, dan juga mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan proyek. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reason why teams fail. Nah, pada bagian ini itu dijelaskan beberapa alasan mengapa sebuah tim proyek bisa gagal. Yang pertama, tujuan yang tidak jelas. Nah, jika tujuan proyek itu tidak dirumuskan dengan baik atau sering berubah, anggota tim itu bisa memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Akibatnya mereka tidak bergerak ke arah yang sama dan bekerja menjadi kurang efektif. Yang kedua, itu pembagian peran yang tidak jelas. Jadi setiap anggota itu perlu tahu apa tanggung jawabnya dan bagaimana pekerjaan berhubungan dengan anggota lain. Jika tidak jelas akan terjadi kebingungan dan pekerjaan itu bisa tumpang tindih atau justru malah ada tugas yang tidak dikerjakan. Nah, untuk yang ketiga itu kurangnya motivasi. Nah, jika anggota tim tidak memiliki semangat atau dorongan untuk menyelesaikan proyek, maka hasil kerja tim itu juga tidak akan maksimal. Nah, untuk yang keempat itu komunikasi yang buruk. Jadi tim itu membutuhkan komunikasi yang lancar agar informasi itu dapat tersampaikan dengan baik. Jika komunikasinya tidak efektif, maka koordinasinya tuh akan menjadi sulit dan kesalahan itu lebih mudah terjadi. Kemudian yang kelima itu kepemimpinan yang kurang baik. Nah, pemimpin tim itu berperan penting dalam mengarahkan dan menyatukan anggota. Jika kepemimpinannya lemah, maka tim itu akan kesulitan bekerja secara terkoordinasi. Kemudian yang keenam, sering terjadi pergantian anggota tim. Nah, masuknya anggota baru di tengah proyek itu dapat mengganggu kelancaran kerja karena mereka itu membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan memahami tugas. Kemudian yang terakhir, perilaku yang mengganggu kerja tim. Misalnya, konflik pribadi, sikap tidak kooperatif, atau kepentingan pribadi yang dibawa ke dalam tim. Hal ini tuh dapat merusak suasana kerja dan menurunkan produktivitas. Jadi kegagalan tim proyek itu umumnya bukan hanya karena masalah teknis, tetapi juga karena masalah dalam kerjasama anggota tim. Nah, untuk selanjutnya, stage in group development. Jadi bagian ini tuh menjelaskan tahapan perkembangan sebuah tim dalam proyek. Nah, tahap pertama adalah forming. Nah, pada tahap ini, itu tim baru terbentuk, dan anggotanya masih saling mengenal, belum memahami tujuan secara mendalam, dan belum tahu peran masing-masing. Karena itu, pemimpin tuh biasanya memberikan arahan dan struktur awal. Untuk tahapan kedua adalah storming. Nah, tahap ini mulai muncul perbedaan pendapat dan konflik. Kemudian anggota itu mencoba untuk menyesuaikan diri, menguji peraturan yang ada, dan kadang mempertanyakan keputusan atau peran dalam tim. Kemudian tahapan ketiga adalah norming. Jadi setelah melewati konflik, tim itu mulai menemukan cara kerja yang cocok. Kemudian hubungan antara anggota itu menjadi lebih baik dan mulai terasa
muncul kebersamaan atau aturan kerja mulai disepakati bersama. Kemudian tahap keempat adalah performing. Pada tahap ini, tim itu sudah mulai bekerja secara efektif. Jadi anggota saling percaya, kondisi berjalan lancar, dan fokus utama adalah menyelesaikan tugas serta mencapai tujuan proyek. Kemudian tahap terakhir adalah adjourning. Jadi tahap ini tuh terjadi ketika proyek itu selesai dan tim dibubarkan. Nah, anggota ini kembali ke tugas masing-masing atau ke proyek lain. Nah, selain itu ada konsep punctuated equilibrium. Jadi konsep ini itu menjelaskan bahwa pengembangan tim itu tidak selalu berjalan bertahap. Nah, tim ini tuh bisa bekerja stabil dalam waktu lama, lalu mengalami perubahan besar di tengah proyek yang membuat kinerja meningkat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu Achieving Cross-Functional Cooperation, di mana dalam manajemen proyek ini, keberhasilan proyek itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan tim untuk mencapai kerjasama lintas fungsi atau cross-functional. Proyek ini tuh biasanya melibatkan anggota dari berbagai departemen seperti marketing, finance, operasi, dan juga IT. Dan karena setiap departemen ini memiliki tujuan dan spesialisasi yang berbeda, maka manajer proyek ini harus mampu menyatukan berbagai keahlian dan perspektif tersebut agar semua anggota tim ini dapat bekerja menuju tujuan proyek yang sama. Dan kerjasama lintas fungsi ini dapat dicapai melalui komunikasi yang efektif serta pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, serta pembangunan kepercayaan antar anggota dengan koordinasi yang baik. Di mana setiap fungsi dalam organisasi dapat saling mendukung dan juga meningkatkan efisiensi dan juga keberhasilan proyek. Dan untuk materi selanjutnya yaitu Virtual Project Team, di mana Virtual Project Team ini adalah tim proyek yang anggotanya bekerja dari lokasi geografis yang berbeda-beda, namun tetap berkolaborasi untuk dalam menggunakan teknologi komunikasi seperti email, video conference atau VCon, dan juga platform kolaborasi digital. Dan juga penggunaan tim virtual ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya manusia terbaik tanpa dibatasi oleh lokasi ataupun kondisi geografis. Namun, tim virtual ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti perbedaan zona waktu, hambatan komunikasi, serta keterbatasan interaksi yang langsung antar anggota tim. Dan oleh karena itu, manajer proyek ini harus memastikan bahwa adanya komunikasi yang konsisten, penggunaan teknologi yang efektif, dan juga upaya untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan antara anggota dalam tim agar kinerja tim virtual ini tetap berjalan secara optimal. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah konflik manajemen. Jadi apa sih konflik itu? Jadi konflik ini adalah proses yang dimulai ketika seseorang itu merasa bahwa pihak lain telah menghambat kepentingan dirinya. Jadi ada dua unsur penting dalam definisi ini. Pertama adalah konflik itu bukan sebuah keadaan, tetapi sebuah proses yang bersifat dinamis dan berkembang. Nah, penyebab awal konflik ini dapat berubah seiring waktu, dan juga setelah konflik terjadi, alasan awalnya mungkin tidak lagi menjadi hal utama. Nah, unsur kedua adalah bahwa konflik itu bersifat perseptual. Jadi tidak selalu penting apakah seseorang itu benar-benar dirugikan atau tidak. Yang penting adalah bahwa seseorang itu mempersepsikan dirinya itu dirugikan. Nah, secara umum konflik itu dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori utama. Yang pertama adalah goal oriented konflik. Jadi konflik yang berorientasi pada tujuan ini berkaitan dengan perbedaan pendapat mengenai hasil proyek, ruang lingkup proyek, spesifikasi kinerja, serta prioritas dan tujuan proyek. Nah, konflik ini sering terjadi karena tujuan yang tidak jelas, sehingga anggota tim itu membuat interpretasinya masing-masing. Lalu ada administratif konflik. Nah, konflik administratif ini muncul dari hierarki manajemen, struktur organisasi, atau filosofi perusahaan, terutama mengenai siapa yang memiliki wewenang dan kontrol terhadap tugas proyek dan keputusan. Jadi contoh umum yang terjadi itu adalah dalam struktur organisasi matriks, di mana anggota tim itu memiliki 2 atasan. Nah, lalu yang ketiga adalah interpersonal konflik. Jadi konflik interpersonal ini muncul dari perbedaan kepribadian, gaya kerja, ego, dan karakter anggota tim project itu sendiri. Nah, selanjutnya terdapat 3 pandangan mengenai konflik. Yang pertama itu adalah traditional view. Jadi pandangan tradisional itu melihat konflik itu sebagai sesuatu yang negatif bagi organisasi, sehingga konflik ini harus dihindari dan diselesaikan secepat mungkin. Yang kedua adalah behavioral contemporary view. Jadi pandangan perilaku itu melihat konflik sebagai bagian alami dari kehidupan organisasi karena adanya perbedaan tujuan, sikap, dan juga keyakinan. Oleh karena itu, konflik perlu dikelola secara efektif
bukan dihilangkan. Lalu yang terakhir itu adalah interactionist view. Jadi pandangan interactionist ini bahkan mendorong munculnya konflik pada tingkat tertentu karena konflik ini dapat menimbulkan inovasi, kreativitas, dan juga produktivitas. Namun konflik harus berada pada tingkat optimal karena terlalu sedikit konflik menyebabkan stagnansi dan terlalu banyak konflik itu menyebabkan kekacauan. Nah, selanjutnya adalah source of conflict. Jadi sumber konflik dalam proyek sangat beragam. Yang pertama ada organizational cause of conflict. Jadi beberapa penyebab konflik organisasi yang paling umum adalah sistem penghargaan, sumber daya yang terbatas, ketidakpastian otoritas, dan diferensiasi antar departemen. Lalu yang kedua ada interpersonal cause of conflict. Ini ada faulty attribution, jadi kesalahan dalam menafsirkan motif tindakan orang lain. Lalu ada juga komunikasi yang tidak jelas atau ambigu, lalu dendam dan juga prasangka pribadi dari pengalaman masa lalu. Nah, selanjutnya kita akan membahas methods for resolving conflict. Jadi terdapat 5 pendekatan dalam mengelola konflik. Yang pertama adalah mediate the conflict. Jadi manajer proyek ini membantu kedua pihak menemukan solusi melalui diffusion atau confrontation untuk menemukan akar masalah konflik. Yang kedua ada arbitrate the conflict. Jadi manajer proyek ini bertindak sebagai penentu keputusan setelah mendengar dari kedua pihak. Lalu ada control the conflict. Jadi konflik ini dapat dikendalikan dengan menunggu emosi mereda atau membatasi interaksi pihak yang bertikai. Lalu accept the conflict. Jadi beberapa konflik itu tidak dapat diselesaikan karena perbedaan kepribadian yang tidak cocok. Lalu yang terakhir ada eliminate the conflict. Jadi jika konflik terus merugikan proyek, manajer proyek dapat memindahkan anggota tim atau memberikan sanksi. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah negotiation. Jadi keberhasilan dalam suatu proyek itu sangat bergantung pada kemampuan memahami dan mengelola berbagai isu manusia. Nah, negosiasi ini adalah proses yang didasarkan pada kemampuan manajer menggunakan pengaruhnya secara produktif. Nah, sebelum masuk ke negosiasi itu ada 3 pertanyaan penting. Yang pertama itu seberapa besar kekuatan yang dimiliki, lalu tekanan waktu yang ada, dan apakah pihak lawan dapat dipercaya. Nah, penilaian diri yang realistis mengenai kekuatan dan keterbatasan sangat penting sebelum negosiasi dimulai. Hal ini membantu negosiator itu memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Nah, buku Getting Things karya Roger Fisher dan William itu menjelaskan konsep principled negotiation, yaitu mencapai kesepakatan dengan pendekatan win-win. Beberapa strateginya itu meliputi yang pertama adalah negosiator adalah manusia yang memiliki ego, sikap, dan pengalaman. Oleh karena itu, penting memisahkan orang dari masalah dan fokus pada isu yang sedang dibahas. Jadi menempatkan diri pada posisi pihak lain itu membantu membangun kepercayaan dan menciptakan pendekatan win-win. Lalu yang kedua adalah focus on interest, not position. Jadi ada perbedaan antara posisi dan kepentingan dalam negosiasi. Nah, kepentingan itu adalah motivasi dasar yang membentuk posisi setiap pihak. Fokus pada kepentingan lebih efektif karena suatu kepentingan itu dapat memiliki beberapa alternatif solusi. Ada beberapa hambatan yang sering muncul dalam negosiasi. Antara lain itu membuat penilaian terlalu cepat, mencari hanya satu solusi terbaik, menganggap keuntungan bersifat tetap, serta terlalu fokus pada kepentingan sendiri. Nah, untuk meningkatkan peluang hasil win-win, negosiator ini dapat menggunakan beberapa teknik seperti brainstorming, memperluas pilihan solusi, dan mengidentifikasi kepentingan bersama. Lalu negosiasi sebaiknya itu didasarkan pada kriteria objektif agar tidak terjebak pada perdebatan subjektif. Data dan standar yang jelas membantu kedua pihak itu memahami kesepakatan dengan sangat baik. Nah, standar dan prosedur yang digunakan harus jelas dan dipahami oleh kedua pihak, terutama dalam negosiasi lintas budaya yang sering memiliki perbedaan interpretasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai study case Johnson & Rogers Software Engineering. Study case ini itu membahas sebuah proyek pengembangan software di perusahaan Johnson & Rogers Software Engineering. Nah, proyek itu dipimpin oleh Cat Thomas sebagai project manager. Tantangan utamanya adalah tim yang digunakan merupakan tim virtual global dengan anggota yang tersebar di berbagai negara seperti India, Swedia, Amerika Serikat, Inggris, Afrika Selatan, dan Jepang. Nah, karena anggota tim berada di lokasi yang berbeda, muncul berbagai kesulitan sejak awal. Salah satunya adalah perbedaan zona waktu yang membuat sulit menentukan jadwal pertemuan yang cocok untuk semua orang. Selain itu, pertemuan virtual pertama itu berjalan tidak efektif karena banyak
banyak anggota yang terlambat bergabung, terus sebagian mengalami masalah koneksi, bahkan ada yang tidak hadir sama sekali. Nah, hal ini itu menyebabkan diskusi teknis tidak dapat diselesaikan karena tidak semua pihak yang dibutuhkan itu ikut serta. Sehingga pada pertemuan berikutnya, meskipun semua anggota hadir, diskusi itu tetap kurang produktif. Dan anggota tim itu terlihat ragu untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, sehingga project manager itu kesulitan mendapatkan masukan yang jujur. Nah, masalah lainnya adalah muncul ketegangan antara anggota serta keberatan terhadap jadwal rapat yang dianggap tidak adil bagi beberapa negara. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Kis, yaitu how would you advise Kate to proceed? Analyze the conversation she had this morning, what went right and what went wrong. Jadi dalam case ini, Kate Thomas sebagai project manager ini menghadapi tantangan besar dalam mengelola tim proyek virtual yang anggotanya tersebar di berbagai negara dengan zona waktu, budaya, dan juga kondisi teknologi dan kultur yang berbeda. Dan dari percakapan yang terjadi pada meeting pertama, ada beberapa hal yang berjalan dengan baik, yaitu Kate sudah berusaha untuk memulai komunikasi tim melalui video conference dan mencoba melibatkan semua anggota dalam diskusi mengenai tujuan proyek serta jadwal pertemuan berikutnya. Hal ini tuh menunjukkan upaya awal untuk membangun koordinasi tim dari Kate. Namun, banyak hal juga yang tidak berjalan dengan baik. Pertama, terdapat masalah teknis seperti koneksi yang tidak stabil dan beberapa anggota terlambat bergabung ke dalam video conference. Dan juga kedua, adanya perbedaan zona waktu yang menyebabkan jadwal meeting ini menjadi tidak nyaman bagi beberapa anggota tim, sehingga menimbulkan keberatan. Dan juga yang ketiga, yaitu komunikasi dalam tim masih kurang terbuka, karena sebagian anggota tidak menyampaikan pendapat mereka secara langsung. Selain itu, Kate juga mulai menyadari adanya potensi konflik interpersonal antara beberapa anggota tim. Dan oleh karena itu, Kate ini perlu mencari cara yang lebih efektif untuk mengelola komunikasi tim dan menyesuaikan cara kerja tim yang tersebar secara global. Selanjutnya masuk pada pertanyaan studi kasus. What should Katie's next step be? Jadi hal yang dilakukan Katie yang pertama itu menetapkan sistem komunikasi tim yang jelas. Jadi masalah utama dalam rapat itu adalah ketidakefektifan komunikasi dan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, Katie ini perlu membuat aturan komunikasi yang jelas, seperti kapan menggunakan video conference, kapan menggunakan email, dan juga kapan menggunakan telepon atau chat. Yang kedua adalah menyusun jadwal rapatnya mempertimbangkan perbedaan zona waktu. Nah, konflik dalam kasus ini juga disebabkan oleh perbedaan zona waktu yang membuat beberapa anggota tim itu harus mengikuti rapat pada waktu yang sangat tidak nyaman. Nah, langkah yang dapat dilakukan Katie ini yang pertama adalah membuat jadwal rapat yang bergilir, sehingga tidak selalu satu anggota yang dirugikan, dan mengurangi frekuensi rapat video dan hanya menggunakan untuk diskusi penting. Lalu yang ketiga itu membangun hubungan dan kepercayaan antar anggota tim. Nah, dalam kasus ini terlihat bahwa anggota tim itu belum saling mengenal, tidak mau menyampaikan pendapat secara terbuka, dan terdapat kemungkinan ketegangan antara Patrick dan Sally. Nah, tahap awal tim memerlukan proses bangun hubungan dan kepercayaan. Dengan itu, Katie ini dapat mengadakan sesi perkenalan tim, menjelaskan tujuan proyek dan peran masing-masing anggota, dan mendorong anggota tim itu untuk berbagi pendapat secara terbuka. Yang keempat itu adalah mengatasi masalah teknis komunikasi. Jadi masalah yang muncul dalam gangguan teknologi seperti koneksi PNI yang sering terputus dan keterbatasan peralatan komunikasi Andres. Nah, oleh karena itu, Katie ini perlu memastikan semua anggota tim itu memiliki akses teknologi yang memadai dan juga menyediakan alternatif komunikasi jika terjadi sebuah gangguan. Yang terakhir itu adalah menggunakan kombinasi metode komunikasi. Jadi Katie ini sebaiknya tidak hanya mengandalkan video conference, tetapi ia dapat menggunakan kombinasi komunikasi seperti email untuk laporan informasi rutin, video conference untuk diskusi penting, dan teleconference atau chat untuk komunikasi yang cepat. Nah, pendekatan ini dapat membantu meningkatkan efisiensi komunikasi dalam tim bersifat global. Lalu, pertanyaan yang terakhir yaitu what step should management take to improve the effectiveness of the project team? Jadi, menurut kelompok kami, manajemen perlu mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas tim proyek. Yang pertama yaitu project manager harus memperjelas tujuan proyek sehingga setiap anggota tim memahami tanggung jawab dan hasil yang diharapkan. Yang kedua, perlu adanya komunikasi yang lebih terbuka dan teratur antar anggota tim agar informasi dapat dibagikan dengan jelas dan konflik dapat diminimalkan. Yang ketiga, project manager harus membangun kepercayaan dan kerjasama tim dengan mendorong kolaborasi serta saling menghargai kontribusi setiap anggota. Selain itu, manajemen juga perlu memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Dengan kepemimpinan yang baik,
komunikasi yang efektif, dan pembagian tugas yang jelas, kinerja tim proyek dapat meningkat dan proyek memiliki peluang besar untuk berhasil.